Video ini menggambarkan sesi konseling antara seorang mahasiswa bernama Uni dan seorang konselor kampus. Uni mengalami tekanan mental karena orang tuanya sering membagikan masalah ekonomi keluarga kepadanya. Hal ini membuatnya merasa bersalah saat menggunakan uang untuk kebutuhannya sendiri dan kesulitan berkonsentrasi kepada kuliahnya. Dalam sesi konseling, Uni mencurahkan perasaan kepada konselor yang dengan sabar membimbingnya untuk memahami bahwa ia tidak harus menanggung semua beban sendiri. Konselor memberikan saran untuk berkomunikasi dengan orang tuanya secara terbuka, mencari solusi seperti beasiswa. Waalaikumsalam. Mari, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bagaimana perasaanmu ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Tadi sebelum kesini ikut mata kuliah apa? Kedua pengertian, Bu. Apakah pelajarannya menyenangkan? Iya, cukup menyenangkan. Baik, sepertinya kamu datang ke sini karena ada hal yang ingin dibicarakan, betul? Iya, Bu. Saya ingin bercerita tentang sesuatu yang akhir-akhir ini membuat saya merasa terbebani, Bu. Saya senang kamu mau berbagi. Apakah ini pertama kalinya kamu melakukan sesi konseling? Iya, Bu. Baru pertama kali. Baik, saya jelaskan sedikit tentang konseling ya. Konseling adalah bantuan profesional yang bertujuan agar kamu bisa menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Konseling ini berdasarkan asas kerahasiaan. Jadi semua yang kamu bicarakan di sini akan aman. Bagaimana? Kamu paham? Iya, Bu. Saya mengerti. Bagus. Pertemuan ini akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Jika dalam sesi ini masalahmu belum selesai, kita bisa membuat janji untuk sesi berikutnya. Setuju? Saya setuju, Bu. Baik. Coba ceritakan apa yang menjadi beban pikiranmu. Begini, Bu. Saya merasa cemas dan terbebani setiap kali orang tua saya bercerita tentang masalah keuangan keluarga. Mereka sering curhat tentang kesulitan yang mereka hadapi, dan itu membuat saya merasa terbebani, merasa bersalah saat harus meminta uang untuk kebutuhan kuliah. Saya mengerti perasaan kamu. Kamu merasa tertekan karena seolah ikut menanggung masalah ekonomi keluargamu, ya? Iya, Bu. Saya jadi sulit fokus belajar karena selalu kepikiran soal itu. Kadang saya juga merasa bersalah jika membeli sesuatu untuk diri sendiri. Saya mengerti perasaanmu. Sepertinya kamu mengalami tekanan emosional karena situasi ini. Sejak kapan kamu mulai merasakan seperti ini? Sejak masuk kuliah, Bu. Awalnya saya biasa saja, tapi lama-kelamaan setiap kali orang tua saya berbicara tentang ekonomi, saya jadi merasa saya jadi makin cemas. Saya
ingin membantu mereka, tapi saya tidak harus bagaimana. Perasaan itu wajar, Yuni. Kamu menyayangi orang tuamu dan ingin membantu. Tapi di sisi lain kamu juga perlu fokus pada pendidikanmu. Kamu sudah menyadari bahwa masalah ini mengaruhi kehidupanmu dan itu adalah langkah awal yang baik. Iya Bu, saya ingin mencari solusi supaya tidak terlalu berbani. Bagus. Ini adalah langkah yang maju. Sekarang kita diskusikan tujuan dari sesi konseling ini. Saya ingin membantu kamu mengurangi tekanan yang kamu rasakan dan menemukan cara agar kamu bisa tetap fokus kuliah tanpa merasa bersalah. Setuju? Setuju Bu, tapi bagaimana caranya? Kita akan mencari beberapa solusi, misalnya dengan mengkomunikasikan perasaanmu kepada orang tua dengan cara yang lebih tepat, atau mencari alternatif seperti beasiswa atau pekerjaan paruh waktu yang tidak mengurangi kuliah. Saya tertarik dengan beasiswa Bu, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya bisa membantu mencari informasi beasiswa yang sesuai dengan kondisimu. Selain itu, penting juga untuk mengelola stres. Saya akan mengajarkan teknik relaksasi sederhana. Coba pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lebih baik Bu, saya merasa lebih Relax. Bagus. Teknik ini bisa kamu lakukan setiap kali merasa cemas. Jika kamu mau, kita bisa jadwalkan pertemuan berikutnya untuk membahas lebih lanjut tentang strategi mengelola beban pikiran ini. Bagaimana pendapatmu? Saya setuju Bu, saya merasa lebih optimis sekarang. Bagus. Saya senang mendengarnya. Jika ada hal lain yang ingin dibicarakan, jangan ragu untuk menemui saya lagi ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama, semoga harimu menyenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ini adalah salah satu contoh konseling yang tidak patut untuk diikuti, karena konselor tidak menyambut konseli dan terlalu fokus pada handphonenya. Sejak kapan kamu merasa seperti ini? Sejak masuk kuliah Bu, awalnya saya biasa saja, tapi lama-kelamaan setiap kali orang tua saya berbicara tentang ekonomi, saya jadi makin cemas. Saya ingin membantu mereka, tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Perasaan itu wajar. Ya begitulah kalau kuliah tuh pasti ada beban pikiran kita seperti itu. Ini juga salah satu contoh konseling yang tidak patut untuk diikuti, karena terlihat bahwa konselor sangat jutek dan tidak memberikan solusi kepada konseli dan terkesan mengabaikan konseli.